Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong gak karuan dan diunggah ulang, apalagi diadu dengan video-video lainnya yang juga potongan. Jangan, aku nggak kasih izin yang seperti itu ya. Kalau mau ambil peran serta silahkan di share linknya saja ya, linknya. Kemudian terima kasih untuk semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu atas doa baiknya untukku dan keluarga ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan kepada Gusti Allah Agung ya. Insya Allah doa-doa kebaikan kita akan dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan ya kajian kita tentang menyibak unta betina ya, Nabi Soleh. Ini masuk kepada seri yang ketiga ya. Nggak tahu nanti ini selesainya di seri yang keberapa, seri yang ketiga ya. Surat 26 ya, ini sudah kita bahas kemarin. Surat yang ke-7 itu masih di surat yang ke-74, sampai ke ayat yang 74 ya. Dari surat yang ke-7 insya Allah sekarang akan kita lanjutkan di seri yang ketiga ini. Semoga bisa diikuti ya dan tidak ada kendala sinyal ya. Ini alhamdulillah dengan perjuangan akhirnya kita bisa pindah dari satu channel wifi ya, kita pakai channel lain, pakai provider lain ya, sudah ganti. Sebelum aku lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Untuk teman-teman TikTok, terima kasih ya, ada 11 orang, diikuti aja dulu kajiannya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Oke, pertama kali aku baca komen ini yang masuk ke YouTube ya, komennya. Oke. Aku ini sedang pakai kaos, sedang bernostalgia. Ini hadiah dari Malaysia ya, dari saudara kita di Malaysia. Apa ini? Sarawak Bumi Kenyalang, Pans Gus Betik. Ini sudah berapa tahun ya? Ini pindah kontrakan sini udah 3 tahun. Di sana sudah 2-3 tahunan. Berarti ini sudah hampir 5 tahun lebih di kaos ini. Ya, terima kasih saudaraku yang ada di Malaysia, negeri jiran ya. Bernostalgia ini. Oke, pertama dari Kang Mas Didik Malik. Ini komen yang masuk via YouTube ya. Hanya di channel Gus Beti otak dipakai, bukan cuma gah-gih manggut-manggut ya, tapi benar-benar memeras otak. Tapi sayangnya kalau ditransfer ke orang lain sering dilabeli sesat. Jadi yang seperti aku bilang ya, kalau ngaji di tempatnya Gus Beti dan kalian akan juga mengambil peran serta seperti apa yang diamanahkan Gus Beti, menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari Gus Beti, memang harus siap-siap mendapat labeling sesat ya. Gus Beti itu sudah beberapa kali ya
berkali-kali mendapat labeling sesat, tidak taat ulama, dan sebagainya ya. Ya, kita memang hadir dalam suasana yang anti mainstream. Tidak tunduk terhadap mainstream, tetapi kita cukup menghormati saja. Kalau mainstream pendapatnya seperti itu, kita yang anti mainstream pendapatnya seperti ini. Seperti aku bilang kemarin ya, waktu debat ada saudara Kristen kita menanyakan tentang hadis di mana Kanjeng Nabi Muhammad itu mengatakan kiamat itu hari Jumat. Ketika hadis itu ditanyakan, disodorkan dengan baik, gitu ya, dengan saudara Kristen kita, aku bilang aku tidak percaya itu hadis. Artinya aku menolak itu hadis. Teman Islam kita justru yang nggak terima. Gus Betik dibilang sesat, gitu ya. Terus ada lagi Kang Mas Ustadz yang coba menengahi, ya. Ternyata Kang Mas Ustadz juga disebut sesat. Jadi kami berdua disebut sesat. Karena menolak itu hadis, ya. Itulah ya salah satu permasalahan di antara kita ya. Sebetulnya mereka itu menyesatkan kita itu bukan karena kita tidak taat terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi karena pemahaman kita beda dengan pemahaman mereka, gitu loh. Jadi begitu, yang beda dengan mereka stempel sesat gitu ya. Jadi parameter kesesatan itu tidak diukur oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu referensinya. Pengamatan gitu begitu. Makanya aku kan sudah memberikan sebuah janji untuk kalian semua. Nanti akan aku bahas tentang hadis riwayat yang katanya sahih. Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan kiamah itu jatuhnya hari Jumat. Benar atau enggak ya? Itu sudah aku persiapkan, tinggal nanti nunggu gilirannya. Juga untuk temanku dari Kristen juga, Kang Mas Rambo ya, mohon sabar sejenak ya, dan sudah aku persiapkan requestnya tentang sebuah pernyataan dari diskusi dari Mesir sana, apa dari Irak, apa dari Lebanon, nggak tahu gue ya. Yang jelas itu orang-orang Arab ya yang diskusi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu nasabnya tidak sampai kepada Kanjeng Nabi Ismail ya. Itu aku sudah persiapkan Kang Mas, cuman tunggu waktunya nggih, nanti bila tiba waktunya akan aku bahas. Ini aja setidaknya butuh 2 atau 3 seri lagi ya. Jadi mohon sabar. Yang lainnya kalau mau request terserah saja, boleh saja, asalkan sabar menunggu. Ya. Jadi gitu Kang Mas Didik ya, kita harus berbesar hati ya kalau dilabeli sesat gitu ya. Ya. Oke. Sebetulnya bukan sesuatu yang benar ya. Kalau mereka kan melabeli sesat seperti yang aku bilang tadi karena nggak pemahaman dengan mereka, bukan karena apa yang kita sampaikan itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu ya. Urusan tentang Kanjeng Nabi mengeluarkan hadis bahwa kiamat itu hari Jumat, itu nggak bisa diterima meskipun itu sahih gitu ya. Nanti aku selesaikan dengan hadis saja itu cukup, bukan dengan Al-Qur'an. Dengan hadis saja aku selesaikan itu cukup gitu loh. Cuman kalau berhadapan dengan mereka yang kaku ya, seolah-olah kalau tidak sesuai dengan pemikirannya itu sesat, ya memang agak repot. Jadi dimaklumi aja ya Kang Mas Didik ya. Oke, aku ulangi. Hanya di channel Gus Betik otak dipakai, bukan cuma gahge manggut-manggut, tapi benar-benar memeras otak. Tapi sayangnya kalau ditransfer ke orang lain sering dilabeli sesat. Oke, terima kasih. Kemudian komen dari soleha kita Gispati yang ada di Palu. Alhamdulillah Palu hadir, salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke, terima kasih, salam Isra juga ya untuk semuanya ya. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Semoga Palu selalu dalam ridho Gusti Allah Agung. Kemudian kita lanjutkan dari jagoan kita pasukan horok-horok. Buka surat Maryam 71 ya. Surat Maryam 1971. Surat 19 ayat 71 bukan. Ini diingatkan ya, kemarin kan aku bilang pemahaman saudara-saudara kita yang berdebat ya, apologet di dalam diskusinya dengan teman-teman Kristen juga itu perlu di-upgrade pemahaman Al-Qur'annya ya. Seperti aku bilang kemarin ketika ditanyai tentang
surat Maryam 71 itu sedikit kacau itu jawabannya, enggak begitu. Karena enggak tahu domirnya itu lari kemana. Kan begini kalimatnya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Maksudnya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang Islam dan yang Kristen sama-sama gobloknya. Nggak tahu domir kamu itu larinya kemana. Ini cerita panjang, harus dilihat beberapa ayat ke depan, ke atas, dan dilihat beberapa ayat ke bawah. Jadi tahu domir kamu itu kemana larinya, sehingga kalau kita ditanyakan oleh teman-teman Kristen kita bisa memberikan jawaban yang itu tidak perlu bertele-tele dan langsung strike, bisa dimengerti. Ya, dan ternyata terima kasih untuk pasukan horok-horok itu sudah kita kaji di channel ini 7 atau 8 bulan yang lalu, 9 seri khusus untuk ngaji itu. Mereka gagal paham Maryam 1971 itu tajuknya. Silakan ketik teman-teman yang di TikTok ya. Silakan ketik, mereka gagal paham Quran surat Maryam 1971 ya. Jadi masuk ke YouTube Subandi T Sukoco, mereka gagal paham Quran surat 19.271 itu nanti keluar ada 9 seri supaya kalian paham domir kamu itu larinya kemana ya. Jadi minkum, kumnya itu kemana ya. Kalau enggak ya kacau. Itu sudah kita kaji 7 atau 8 bulan yang lalu dan sebanyak 9 seri ya. Oke, kemudian terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison. Kalteng hadir Gus, nyimak tidak sabar menunggu seri yang ketiga, sangat menarik pembahasannya. Oke, ini jagoan kita, mualaf kita dari Kalteng. Terima kasih Kang Mas Hermas Edison ya. Ternyata belum masuk ke dalam ya, masih bisa memantau ya. Karena nanti kalau udah masuk ke dalam nggak ada sinyal, kasihan ya. Kang Mas kita ini haus ilmu ya, nggak bisa mengikuti kajian. Oke, terima kasih Kang Mas Hermas Edison, dan sekarang kita sudah masuk seri yang ketiga. Kain 7777, salam satu Tuhan. Oke, terima kasih. Tapi Kain sudah ikuti ya yang aku sampaikan tentang syahadat. Ini teman-teman di TikTok juga sudah. Di TikTok belum tahu. Ya. Kenapa tuh? Putus tuh. Dihentikan. Anda dapat menonton live lainnya. Loh, kok dihentikan? Kenapa? Dihapus. Sebentar. Ya ini kalau nggak Dihapus. Iya, coba lagi. Kamu bisa masuk lagi. Coba Bapak aja. Sebentar ya YouTube ya. Ini makanya teman-teman kalau nggak di tap kembalikan ke normal. Sebentar. Aku mau Alasannya apa alasannya? Pelanggaran apa? Nggak ada pelanggaran kok. Ini biar gitu. Biarkan live. Udah. Oh, sudah ini. Akses live ditangguhkan, Anda dapat menyiarkan live dan bergabung ke live sebagai tamu. oh enggak bisa. Nggak tahu gue juga apa masalahnya nih. Bentar ya, yang di profil kreator. Orang video wudhu aja nggak bisa. Nggak boleh. Live, siarkan. Akses live ditangguhkan. Anda dapat menyiarkan live dan bergabung ke live sebagai tamu mulai 6 April. Ini tanggal berapa? 5. Berarti dihukum 1 hari. Nggak tahu lah. Ya sudah. Dihukum 1 hari sama TikToknya. Gue nggak tahu juga alasannya apa. Ya. Untuk teman-teman yang di TikTok ya, ambil itu, kembalikan ke WA. Kemarin gue muat video gue wudhu, itu ya dapat peringatan.
Wudhu aja loh, masalahnya apa gitu loh. Ya cuma karena TikTok bukan punya kita, ya. Jadi aku kabari dulu semua. Yang di TikTok siarannya diputus oleh TikTok. GM. Nah, tarik, bikin normal ini, tarik. Oke, aku lanjutkan ya. Ini masalahnya. Nggak tahu ya. Sampai mana tadi? Sampai syahadat ya. Kainku tahu ya. Salam satu Tuhan. Iya, Tuhanmu siapa? Jadi syahadat itu tidak hanya siapa, tidak hanya berapa, satu. Iya, yang satu itu siapa? Ya. Jadi jangan hanya petentang-petenteng salam satu Tuhan. Kalau Tuhanmu itu Gajah Mada, ya dia satu Tuhanmu, tapi Gajah Mada. Itu benar apa salah? Ya. Jadi syahadat itu, inilah ustadz-ustadz seharusnya memberikan pencerahan. Syahadat itu berbicara tentang siapa dan berapa, tidak hanya berapanya saja. Kamu bilang salam satu Tuhan, ya wes. Terus yang satu itu siapa? Hayam Wuruk, Gajah Mada gitu. Gak bisa. Jadi nggak usah petentang-petenteng dengan salam satu Tuhan, harus dilengkapi. Yang satu itu siapa? Ya, aku sudah ajarkan sejak lama itu, ada 4 tahun lalu. Syahadat itu tidak hanya mengatakan berapa Gusti Allah Agung itu. Dia mengatakan berapa dan siapa. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai salam satu Tuhan itu nanggung. Tuhanmu siapa? Kalaupun satu Tuhanmu, tapi kalau bukan Allah, ya out. Itu loh ya. Maksudku begitu. Jadi kita coba belajar ya, belajar memperbaiki diri. Ya dari kita sendirilah yang ngaji di sini ya. Kalau kita merombak budaya yang sudah berkembang juga akan sulit. Ya minimal dari kita sendirilah untuk menjadi lebih baik gitu ya. Karena para ustadz juga semua juga kalau di kajian-kajian itu yang penting satu Tuhan. Iya yang satu itu siapa? Kan harus dijelaskan. Gitu ya. Kita merubah dari diri kita sendiri dulu. Bahwa syahadat itu tidak hanya berbicara berapa tapi berbicara siapa gitu. Oke. Kemudian Kang Hermana. Aduh sebentar. Ini kalau gitu dimatiin aja tuh. Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir nyimak ba'da subuh. Salam Isra buat semuanya. Oke. Kemudian menyimak setelah 3 jam tayang Saharan Kipari Kang Saran. Kang Irfan Al-Akbar jagoan kita semakin terkuat. Apa makna dari unta betina Nabi Soleh ini? Masih terus nyimak kali ini dari kota Jambi, besok pagi mudik ke Malang. Oh, sudah libur sekerjanya ya. Kemudian Kang Sapi IVI ya, assalamualaikum. Ikut nyimak dari Bekasi. Mohon maaf sebelumnya minta kajian tentang malam qadar dan iktikaf. Kalau qadarnya sudah ada Mas ya, sampai cari itu 3-4 tahun lalu sudah kita kaji Lailatul Qadar. Kamu ketik aja. Subandi Sukoco Lailatul Qadar itu nanti keluar. Kalau iktikafnya memang belum, tapi kalau kita bahas sekarang sudah nanggung. Coba sebelum 10 hari kemarin kita bisa bahas ya. Insya Allah nanti tahun depan kita diberikan kesehatan, umur panjang bisa kita kaji ya. Kamas HPI gitu ya. Kalau yang Lailatul Qadar sudah ya, silakan cari nanti ya. Subandi Sukoco ketik Lailatul Qadar gitu. Atau nanti teman-teman bisa bantu ya, itu pasukan horek-horek itu juga tolong dibantu. Oke. Kemudian Kang Mas Didi Malik, Quran surat 26 bukan surat Asyam tapi surat Asyura. Maaf Gus koreksi. Oke, matur thank you. Suara, ya betul suara. Gue salah baca. Gue kadang-kadang
saking kecepatan ngomong mau bilang ini kan Quran surat Asy-Syu'ara 26 ya. Kemarin saking cepatnya ngomong surat Asam. Matur nuwun, terima kasih Kang Mas Didi. Ini jagoan kita yang ada di Brebes. Matur nuwun sudah dikoreksi. Kemudian Pak Ikhwan Tamim ya. Salam Isra, oke, salam Isra Pak Ikhwan Tamim. Terima kasih atas 5 merah hatinya. Pak Ikhwan Tamim ini alumni IAIN ya. Atau iya IAIN, zamannya Pak Ikhwan Tamim masih IAIN belum UIN ya. IAIN Jakarta ya. Kalau pernah jadi mahasiswanya Prof almarhum Azumadi Ashar berarti kan, tapi nggak tahu kalau beliau pernah jadi dosen terbang ya. Pak Ikhwan Tamim kan IAIN, kasih komentarnya itu jangan cuman begini-begini doang, tapi lebih berkualitas Pak Lurah ya. Tolong dengerin. Kasih pandangan jenengan sebagai mahasiswa IAIN itu seperti apa supaya bisa berbagi ilmu terhadap saudara-saudara kita yang di sini. Anak-anak jenengan yang di sini, jenengan kan itu sudah bapak ya. Gitu loh. Jadi jangan komentar salam Isra gini tok, salam Isra gini tok. Ya enggak apa-apa sih, cuman maksudku supaya jauh lebih bermanfaat gitu loh. Kan aku membuka ruang lebar di sini. Selama itu untuk diskusi silahkan ya, nggak apa-apa ya. Apa jenengan kan punya basic IAIN tapi nggak tahu juga jurusannya apa di IAIN dulu. Ya. Kalau jurusan Lebak Bulus Pasar Minggu ya nggak tahu juga gue. Gitu ya Pak ya, supaya ilmu yang ada di jenengan tuh bermanfaat kita turunkan kepada generasi-generasi Islam kita, karena bila sampai waktunya nanti kita yang sudah seperti ini kan separuh jalan ini ya akan kembali ke keabadian gitu loh ya. Nah kalau nggak kita wariskan ke generasi kita kan ya sayang gitu. Itu Pak Ikhwan Tamim ya. Sepertinya sudah aku baca semua ya. Sudah aku baca semua dan terima kasih. Sekarang kita ke kajian ini. Sorry agak batuk. Kemarin surat yang ke-74 sudah ya, surat Al-A'raf. Sekarang kita masuk yang ke-75 ya. Surat yang ke-75. Sebentar aku buka WA dulu. Teman-teman nanti nunggu di TikTok kalau nggak dikasih tahu. Kasihan ya. Sama otoritas TikTok, sama yang punya TikTok dihukum 1 hari. Nggak tahu gue salahnya apa gitu ya. Kemarin ngunggah video wudhu aja nggak bisa terunggah. Ada komunitas atau apa gitu yang harus cuman nggak dikasih tahu, jadinya kan gue bingung ini salahnya di mana gitu. Ya. Oke. Surat yang ke-7 ya. Buka Al-Qur'anmu, boleh yang hard copy, boleh yang Android. Jadi nanti supaya bisa meluruskan kalau salah seperti apa yang telah dilakukan oleh Kang Mas Didi ya. Surat 7, aku juga perlu yang hard copy. Tuh yang Al-Qur'annya bawa sini, Le. Taruh sini meja sini ya. Surat yang ke-7, surat yang ke-7 kita masuk yang ke-74 sekarang. 74. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. 74 ya. Bentar, ini tempatnya sempit jadi harus ini tuh. Ini tempatnya sama, ini masuk sana supaya ada tempat lain gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad, berarti penggantinya kaum Ad. Khalifah itu pengganti. Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Akulah yang menjadikan pengganti dari makhluk-makhluk terdahulu di bumi, yaitu siapa? Adam. Dari Adam itu bukan manusia pertama, ya. Sudah ada yang digantikan.
Dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmatku Allah, ya Allah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Oke, jadi kaum Samud ini jago pahat ya. Kalau gampangannya kita sekarang arsitektur lah kira-kira begitu ya, sampai gunung pun dipahat. Oke, 74. Yang ke-75, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri, mereka berkata kepada orang-orang yang lemah ya. Jadi lagunya orang-orang menentang Nabi itu sebetulnya nggak berubah dari zaman Nabi Musa, kanjeng Nabi Isa, kanjeng Nabi Muhammad ya. Belagu-belagu semua ini. Ya. Yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Jadi orang sudah beriman tuh dibully kalau sekarang ya. Tahukah kamu bahwa Soleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Ya. Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Nah, jadi ingat ya, di Quran surat ke-7 Al-A'raf 75 itu orang-orang yang sudah beriman. Ingat, karena nanti ini kuncinya di sini, orang-orang yang sudah beriman. Ingat ya, dalam otakmu masuk no. Orang-orang yang sudah beriman menerima dakwah kanjeng Nabi Soleh itu diejek sama orang-orang yang tidak mau beriman ya. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri ya. Sama dengan Yesus, kanjeng Nabi Isa. Siapa yang mengganjal dia? Tua-tua Yahudi kan. Jadi ceritanya sama. Lagu lama kaset baru, hanya diulang. Sejarah itu berulang. Nanti bawa ke kanjeng Nabi Muhammad, sama. Siapa yang melawan mereka? Itu tokoh-tokoh kafir Quraisy yang Arab pagan-pagan itu. Sama kan? Gitu loh. Jadi tidak adanya sebuah cerita Nabi dakwah terus lancar. Aku Nabi terus semua menerima. Aku Nabi terus semua ngikuti. Enggak begitu. Dakwah itu mesti perlu perjuangan. Makanya kalau kamu nanti melanjutkan aku masuk dalam dunia dakwah, hadapi semuanya. Jangan pernah kecil hati, ya. Oke. Dan kita pada saat ini di kanjeng Nabi Soleh juga begitu. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu siapa? Orang-orang yang telah beriman terhadap apa? Terhadap ajaran yang dibawakan oleh kanjeng Nabi Soleh. Di antara kaum-kaumnya kanjeng Nabi Soleh itu ada yang beriman, ada yang enggak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ya ini yang sombong-sombong ini nggak mau dia. Tambah membuli, mengejek, meremehkan. Tahukah kamu bahwasannya Soleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Wah, kan? Gitu ya. Dijawab oleh mereka yang sudah beriman. Ya, mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Tuh. Ingat ya, pengikut kanjeng Nabi Soleh ya, garis bawah itu yang disebut beriman itu. Oke, kemudian yang 76, orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Jadi dia tanya kepada orang-orang yang beriman, orang yang beriman menerima kanjeng Nabi Soleh, terus ini dia bilang, kan dia harapannya mau ngajak-ngajak itu, sudahlah, nggak usah percaya gitu kan. Ternyata yang beriman terus tetap beriman, akhirnya dia ngomong, sungguh kami mengingkari apa yang kamu percayai gitu. Ya bodoh amat. Emangnya dipikirin, kalau gue beriman lu mau kafir gitu ya. 76, kemudian 77. Kemudian mereka, nah ini, sembelih unta betina itu untuk berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau seorang rasul. Nah itu, tolong ditutup tuh, tetangga setel musik, nanti suaranya masuk. Tutup semua depan ya. Kalau kurang pencahayaannya, lampunya dinyalakan. Ya maklum lah ya, cita-cita masih bikin rumah tinggal, rumah dakwah. Tapi bisanya cuma bangun pondasinya sampai sekarang dan belum bisa dilanjut karena dananya lagi belum datang dari langit ya.
jadi kita belum punya studio. Ini cuma berapa meter persegi aja ya, dan tetangga lagi musik. Oke, semoga tidak mengganggu kalian belajar ya. Oke, lampunya nggak dihidupin. Kemudian mereka menyembelih unta betina. Hati-hati ya. Sembelih unta betina, hati-hati. Ini bahasa apa? Ya, disembelih unta betinanya oleh mereka ya. Jika kamu benar-benar seorang rasul, kasih bukti ancamannya kan, dikasih ancaman. Mereka minta bukti, nanti kapan-kapan aku jelaskan tentang tanda-tanda ya. Dikasih, ini harus kamu jaga ya, untanya tambah dibunuh ya. Terus ya, disembelih unta betinanya itu. Hati-hati ya. Ingat, ada ayat mukamat, ada ayat mutasebat. Tuh, kalau itu dinyalakan nggak berpengaruh ke sini untuk apa? Dimatiin aja lah. Pengaruh. Hah? Pengaruh. Pengaruh? Ya sudah wes. Oke ya, 77, sekarang 78. Lalu datanglah gempa. Ya. Kan nantang nih. Tuh, gue sembelih tuh unta betina lu itu. Buktikan ancamanmu. Maka datanglah gempa. Ya. Datanglah gempa, ya, gempa bumi ya. Gempa ya. Datanglah gempa ya. Rospa tahu ya. Datanglah gempa. Dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Jadi gempa di 78-nya ini ya. Dia kan nantang. Ya dikasih. Kasih apa? Gempa. Nih. Ya. Oke, yang 79. Kemudian dia ya, Kanjeng Nabi Soleh meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasehati kamu ya, tapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Biasa ya. Kita kasih nasihat itu jangan harap, padahal nasihat itu kan baik untuk dia. Jangan harap 100% dia pasti menerima kita, tidak. Tadi gue tulis gitu di grup WA ya. Gue tulis begini. Orang sakit itu tidaklah selamanya mau menyambut si pemberi obat, bahkan kadang memusuhinya. Jadi padahal kita maksudnya baik, mau mengupgrade mereka dari kebodohan menjadi kepintaran, tapi ya tidak semuanya diterima. Seperti Kanjeng Nabi Soleh. Kemudian dia pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, ya, dan aku telah menasihati kamu, ya. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat, ya. Akhirnya dikasih gempa itu, ya. Oke, selesai, ya. Sekarang kita lihat surat Qamar, ya. Sudah ya. Sekarang kita lihat di surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu surat 54 ya. 27 28 ya. Oh, masih banyak. Surat Hud belum ya. Surat Hud belum. Surat Hud dulu ya. Surat Hud dulu. Quran surat Hud. Ini mana nulisnya? Quran surat Surat Hud ya. Itu surat 11 ayatnya 61 sampai 68. Ya, surat Hud. Kalau nggak lupa nanti. Kalau nggak aku guys, ya. Al-A'raf sudah, Asam sudah, sekarang surat Hud, ya.
Surat Hud. Oke, kamu buka surat Hud ya, surat 11. Kamu buka surat 11. Nanti kalau sudah terkumpul semua, kita ini lagi mengumpulkan serpian-serpian untuk bangun parcel ya. Hasilnya nanti seperti apa ya kita lihat di akhirnya. Oke, surat Hud surat 11 ayatnya 61. 61. Oke, dan kepada kaum Samud, saudara mereka Soleh, dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan memperkenankan doa." Ya, itu yang di Hud 61, 68, 61 sampai 68 ya. Yang 62, mereka bangsa Samud ini yang berkata, "Wahai Soleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, ya, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami." Jadi kecewa mereka ketika Kanjeng Nabi Soleh menyampaikan ajaran yang itu berbeda dengan ajaran nenek moyang yang mereka pakai saat itu. Kecewa. Makanya diharapkan orang yang diharapkan. Dikatakan orang yang diharapkan gitu ya. Soleh itu orang yang diharapkan, ternyata ajarannya beda gitu loh. 63. Dia berkata, Soleh, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat darinya. Maka siapa yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian padaku." Oke, 64. Dan wahai kaumku, inilah unta betina, ingat ya. Inilah unta betina dari Allah ya, nakotullah ya, sebagai mukjizat untukmu ya. Nanti kita bahas mukjizat tuh ya. "Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya, dan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Tadi sudah jelas azabnya gempa bumi ya. Sama kan redaksionalnya. Kemudian yang 65, maka mereka menyembelih unta itu. Wah, lihat itu. Seperti di surat 70 disembelih. Ya, menyembelih unta itu, kemudian dia Soleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Ya. 66. Maka ketika keputusan kami datang, kami Gusti Allah, kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman. Soleh, Kanjeng Nabi Soleh dan pengikutnya, orang-orang yang mau beriman ya, bersemayam bersamanya dengan rahmat kami ya. Dari kehinaan pada hari itu, sungguh Tuhanmu dia maha kuat, maha perkasa. Ya. 66, 67. Kemudian suara mengguntur menimpa orang-orang zolim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah. Suara mengguntur ya. Suara mengguntur itu ada di 67 ya. 67 ya. 67 apa suaranya? Guntur. Kalau kita apa? Petir ya. Petir ya. Nanti akan aku jelaskan bagaimana nih cara memahaminya. Di sini gempa, di sana guntur. Nah, ya. Kan nggak sama. Setelah disembelih gempa. Setelah disembelih untanya petir atau guntur. Mana yang benar? Nanti aku jelaskan. Ya. Apakah ayat ini bertolak belakang, diametral? Apakah ini ayat komplementer atau ayat yang diametral? Nah, coba nanti kalau bisa dirukunkan ya, dia berarti komplementer. Kalau nggak bisa ya berarti diametral. Diametral kalau resikonya satu diterima, satu harus ditolak. Nah, kan kacau Al-Quran kok ditolak kan gitu ya. Oke, 67 sudah. 68 ya.
Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasakanlah kaum Samud. Ya, binasalah kaum Samud. Selesai ya. Oke. Sekarang kita, jadi semua ayat aku tampilkan ini supaya jangan lagi cari-cari data, karena datanya sudah ditampilkan. Sebelah sudah. Sekarang surat yang ke-17 nantinya aku jelaskan ya. Surat 17 itu cuma satu ayat itu ya. Di sini ya. Semoga nampak. Tuh di sini nampak tuh Quran surat Al-Isra ya, surat 17. Nampak di sini? Surat 17 cuma satu ayat ini. Ayatnya 59. Ya. Tulisanku jelek, kamu harus perhatikan ketika aku nulis ya. Jangan sampai kamu nggak bisa baca. Itunya nggak digeser, nggak usah. Oke, surat yang ke-17. Ayatnya yang ke-59. Kita lihat apa pesan Al-Quran. Jebret. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda, melainkan karena itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud onta, ya, onta betina, ya, yang dapat dilihat. Jadi ontanya itu dapat dilihat, ya. Tetapi mereka menganiaya, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk ya memberi peringatan, menakut-nakuti, gitu ya. Oke, sepertinya cuman itu ya, dia satu ayat di sini ya. Ada lanjutnya yang 60 itu. 60 begini. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia ya. Ini sepertinya sudah ke permasalahan yang lain. Maka cuma satu ini, 59. Al-Isra sudah ya. 59 ya. Sekarang Al-Qamar ya, itu cuman berapa itu? 27 sampai 28 ya. 1 sampai 31. Al-Qamar itu surat yang ke-54 ya. Quran surat Al-Qamar ya, surat 54 dimulai dari ayat 27 ya. 27 sampai ke 30-an, nanti kita lihat berapa ini. Ya, sini nanti ya. 27 28 ya, atau kita lanjutkan kalau masih memerlukan. Ya, Al-Qamar 54. Buka. Kita ini masih mengumpulkan parcel-parcel, mengumpulkan serpian-serpian untuk menyusun parcel. 54. Sebentar, 54. Dimulai ayat yang ke-27 ya. Oke. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu ya. Mulai 27 ya. Sesungguhnya kami akan mengirimkan onta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan sabarlah ya, bersilih ganti ya. 28. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka, antara manusia-manusia bajingan pembangkang ini dengan unta betina, gitu maksudnya ya. Setiap orang berhak mendapat giliran minum, gitu. Oke, 29. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap onta itu dan memotongnya ya. Jadi mengganggu ya. Yang menyembelih itu yang memotong. Ya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku ya. 31. Kami kirimkan atas mereka suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang kering yang lapuk. Di 31 ini sama dengan ini. Ini ayat yang ke-31 ya. Mengguntur. Sama di sini. Di Hud 67 ya, guntur-guntur. Ya. Oke.
Yang ketiga dua ini ya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, yang tiga-tiga itu Nabi Lut. Selesai ya. Selesai surat Al-Qamar sudah selesai ya. Surat Asam ya, tinggal surat Asam tapi ini nanti di endingnya ya. Asam surat 91 itu ya. Ini kan Aswara ya. 91 itu nanti di endingnya aku gunakan untuk menjelaskan supaya kalian jelas. Oke. Aku mulai satu persatu dahulu ya, satu persatu dahulu untuk menjelaskan sama kamu. Aduh. Oke, pertama bagaimana ini Gus? Di surat surat ini apa? 26 ya. Surat 26 berapa ini? Sorry, bukan 26. Surat 770 ya. 770 ini hukumannya apa? Setelah disembelih, setelah dipotong, setelah dibunuh ya gempa, dikasih gempa. Ya, kasih gempa. Kemudian di surat 1167 itu hukumannya apa? Guntur ya. Guntur ya. Kemudian di surat Al-Qamar ya. Surat yang 5431 ini guntur lagi. Pertanyaannya, mana yang benar? Hukuman apa yang diterima? Mereka yang membangkang dengan membunuh sapi betina padahal sudah diperingatkan, unta betina padahal sudah diperingatkan sama Kanjeng Nabi Soleh. Hukumannya apa sebetulnya? Gempa atau petir? Gempa atau guntur? Ya. Nah, inilah yang akan aku jelaskan sama kalian. Ayat itu ada ayat komplementer ya. Dia berbeda tapi bisa dikomplementkan. Kalau nggak bisa dikomplementkan berarti ada yang salah di situ. Ya. Oke, seperti kemarin teman-teman Kristen ketika diskusi sama aku, mereka mau mengkomplementerkan. Kalau ini nggak bisa dikomplementerkan, sebentar, aku kasih tahu ya. Ini nggak bisa dikomplementerkan. Yesus ya dibangkitkan. Itu nggak bisa dikomplementerkan dengan Yesus bangkit sendiri. Ini yang aku kritik kemarin. Akhirnya mereka diem. Karena mereka kan itu sama aja Gus, sama-sama benar. Yesus dibangkitkan sama Yesus bangkit sendiri. Terus aku bilang, ya nggak bisa dong. Ini kan bukan ayat komplementer, ini ayat diametral. Artinya kalau kamu menerima Yesus dibangkitkan, kamu harus menolak Yesus bangkit sendiri. Begitu sebaliknya, kalau kamu menerima Yesus bangkit sendiri, maka kamu harus menolak Yesus dibangkitkan. Gak bisa diterima dua-duanya. Akhirnya mereka sadar. Karena ini bukan ayat komplementer. Kan jelas beda, utara selatan, barat timur, dibangkitkan bangkit sendiri. Kecuali kalau matinya dua kali, yang pertama dibangkitkan, yang kedua bangkit sendiri. Tapi kan Yesus gak begitu. Ya. Jadi aku tolak gitu kemarin dan mereka bisa menerima. Ya. Sekarang contohnya ini, informasinya kan berbeda ini, dibangkitkan bangkit. Artinya tidak semua yang berbeda itu berarti salah satunya salah. Enggak. Kalau dia komplementer berarti ayat itu saling melengkapi. Gitu, ya. Supaya kamu tahu, jangan-jangan kamu nanti main itu ayat ditanyain nggak tahu itu mana yang benar itu, berarti ada yang salah itu. Gitu. Ya. Gini, surat 770 ya. Sorry, ini surat angkanya aja biar cepet ya. Surat 7 karena aku mau menjelaskan Nabi Ayub nanti. Ya. Surat 7 sebagai bekal untuk memahami Nabi Soleh ya. 770 ya. Itu apa hukumannya setelah
dibunuhnya onta. Itu gempa. Ya. Terus di surat 11:67 ini apa hukumannya? Guntur, ya. Guntur, ya. Terus di surat 54:31 hukumannya apa? Guntur juga. Nah, Al-Quran kan mengatakan setelah unta betina itu dibunuh maka langsung datangkan hukuman. Kalau surat 770 hukumannya apa? Gempa. Surat 1167 sama 5431 apa? Guntur. Yang benar mana? Maka ini semuanya benar. Karena ini komplementer, saling melengkapi. Nggak seperti tadi Yesus dibangkitkan sama Yesus bangkit sendiri. Itu nggak komplementer, itu diametral. Karena jelas beda. Kalau ini nggak saling mengkomplementer, saling melengkapi. Nih, jadi sama-sama bisa diterima. Gempa ya oke, guntur ya oke. Artinya terjadilah hukuman itu gempa yang diiringi oleh guntur atau petir atau bledek kata orang Jawa. Ya. Oke ya, ngerti di situ ya. Kalau sudah ngerti aku akan jelaskan dulu Nabi. Ini sudah ngerti ya? Nabi Ayub. Aku jelaskan dulu Nabi Ayub. Jadi ini memang berputar-putar ini. Kalau kamu cuma satu video aja ya modar deh, nggak ngerti. Buka dulu surat Surat 2:14 Al-Baqarah. Surat 2:14. Ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2:14. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza lakulazina amanu qalu amana wa iza qalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustaziun, ya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Ketemu orang-orang beriman, ya. Mereka bilang, oh kami ini loh kami sudah beriman, gitu ya. Tetapi apabila mereka yang ngaku beriman tadi kembali kepada sayatinihum, kepada apa itu? Itu jamak itu. Setan-setan. Ini loh. Yang sudah ikut kajian lama di sini, setan-setan itu apakah setan itu karakter atau pribadi? Ini setan-setan. Ya. Jadi di situ digunakan kata setan-setan, lengkapnya begini ya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanyalah berolok-olok. Ngerti nggak ini fragmennya? Makanya kalau di TikTok tuh gampang-gampang sulit. Kalau kita ngomong salah aja langsung di-cut seperti tadi. Kalau dia ngomong setan-setan, nah dikirain orang lagi ngamuk. Karena TikTok itu kan mesin. Jadi, gue video wudhu itu loh nggak termuat, katanya melanggar komunitas, nggak tahu mananya yang dilanggar. Jadi gini, gue kasih tahu ya. Ya, ada mereka itu berjumpa orang beriman. Jadi ada orang-orang bajingan ketemu orang beriman. Ya, ketemu orang beriman, bilang dia, kami pun telah beriman, kami telah beriman gitu loh. Tetapi kalau mereka kembali ke setan-setannya, ya,
Mereka berkata, oh itu hanya berolok-olok saja ya. Kami sesungguhnya bersama kamu, sama-sama setan gitu loh. Yang perlu gue stressing point, setan-setan di sini adalah ini manusia. Karakternya setan kan gue sudah jelasin apa itu setan, apa itu iblis. Kenapa jin itu kadang disebut setan, kapan itu jin disebut iblis. Kenapa dia disebut setan? Itu nanti kan sudah aku jelaskan itu dulu ya. Kalau nanti kamu buka video-video yang lama sudah aku jelaskan di sana. Di sini yang penting setelah itu kok tambah gelap deh ya. Perlu ditambah tuh lampunya. Tuh. Tambah gelap ya. Lampunya tambah gelap ya. Nah itu. Coba lampunya, Le. Sepertinya kok tambah gelap. Ini dihidupin ya. Nah, udah. Oke, ya. Setan-setan ini jangan terus bayanganmu makhluk halus gitu tuh. Terlalu kacau itu ya. Tuh dia ya, setan-setan. Sekarang kita buka surat 3841 ya. 3841 ya. 38 surat Sad 41 jebret. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan. Ya. Ya, Saiton ya. Saitonuhu binus bi ya. Sesungguhnya aku diganggu setan ya. Dengan penderitaan dan bencana. Jadi diganggu setan. Ya, setan. Ini surat apa ini? 38 surat Sad ya. Quran surat Sad 3841 setan. Jadi setan itu bukan terus makhluk halus, karena setan itu karakter, iblis itu juga karakter, yang personalnya kan jinnya ya. Sekarang kamu tahu dengan bantuan dari surat Al-Baqarah surat 214 kita tahu setan-setan itu ya manusia. Seperti tadi manusia kafir ketemu manusia beriman, ngakunya sudah beriman, ketika kembali kepada setan-setannya, kembali kepada pemimpin-pemimpinnya, kembali kepada kelompoknya, bilang, oh enggak. Itu hanya untuk mengolok-ngolok saja. Nah, gitu loh ya. Kan manusia itu. Jadi ini juga manusia. Jadi yang disebut setan oleh Kanjeng Nabi Ayub itu adalah umatnya. Yang didakwai menolak itu loh. Disebut setan. Ngerti? Disebut setan. Nah, nanti ini kamu ingat ya, setan. Nanti ini akan aku bawa untuk menjelaskan kamu, menjelaskan untuk kamu, ya. Kanjeng Nabi Soleh itu umatnya itu dikasih julukan apa? Kita sudah pernah bahas Ibadur Rahman ya, berapa tahun lalu. Makanya sulit. Ikuti kajian di gue kalau hanya datang lari sulit. Dia harus memang niatnya belajar dan tertib gitu loh. Seri 1, 2 diikuti. Kalau main comot-comot aja goblokmu itu nggak bisa hilang. Ya. Nah, kita sudah pernah kaji dulu Ibadur Rahman tuh. Itu kan julukan juga. Nah, ini setan ini julukan. Ya. Ungkapan kata setan ini. Bukan terus ada matanya mengerikan, enggak begitu. Yang mengerikan tuh kelakuannya, karena ini karakternya yang mengerikan, setan ini ya. Nah, nanti kita lihat umatnya Kanjeng Nabi Soleh yang mau menerima dakwanya itu diungkapkan dengan kata apa. Kalau Kanjeng Nabi Ayub
diungkapkan dengan kata setan, syaiton. Ngerti ya? Oke. Itu ungkapan kata. Sekarang sudah mau masuk asar ya. Kita agak speed dulu ya. Speed dulu, kita tambah speednya. Inilah perlunya belajar sastra. Ya. Kalau kalian tidak mumpuni dalam hal bahasa, tidak ngerti sastra, repot jadinya. Ya. Kita sebagai bangsa Indonesia mengenal beberapa ungkapan kata, ya, ungkapan kata yang itu sangat familiar, ya, sangat familiar. Oke, di sini ya, mana yang spidol ini? Ungkapan kata. Aduh, nggak bisa juga ini. Ungkapan kata, ya. Kalau pakai bahasa kampusnya itu, ya nanti ada metafora, ada harafiah gitu ya. Pertama, ini binatang-binatang semua ini. Kelinci, percobaan. Itu apakah kelinci beneran? Kemudian, nah siapa yang punya gelar ini? Ungkapan kata ini. Buaya darat. Gue baru dikasih tahu loh. Buaya itu ternyata hewan yang setia. Ya, tapi kalau di air, kok di darat dia jadi buaya darat, nggak setia dia. Buaya darat. Ya. Ada lagi sapi perah. Ya, ini binatang-binatang semua ini ya. Ada lagi sampai sampai jadi lagu, burung dalam sangkar. Wahai kau burung dalam sangkar. Itu ungkapan. Ya, hidupnya bagaikan burung dalam sangkar. Ya. Burung dalam sangkar ya. Ada lagi di sini ya. Air mata buaya. Ini sudah ada nih di sana. Tempatku belum ya, sebentar lagi ada. Ada lagi kambing hitam. Udah hitam belum ya? Ini supaya otakmu terbuka, nggak goblok ya, tahu oh ini ungkapan sastranya seperti ini. Karena Al-Qur'an itu dalam bahasa sastra yang adiluhung. Ya, jangan seperti kafir Kristen goblok yang kemarin itu. Dia nggak tahu bahasa sastra. Ya, dia menyerang Al-Quran katanya sangat rendah. Yang dia hasilkan itu ada nggak yang merubah kehidupan? Bandingkan dengan di TikTok itu banyak. Bukan hanya Maurus Busaili kan memang sudah terkenal ya. Banyak sekarang kalau yang dari Jepang tuh meneliti air. Ternyata apa yang diteliti dia sama dengan pernyataan di dalam Al-Quran. Belum lagi yang torik yang di angkasa luar sana. Sesuai dengan pernyataan Al-Quran. Banyak pakar-pakar akhirnya masuk Islam. Ya, karena apa yang diteliti selaras dengan Al-Quran. Termasuk tentang genetika juga. Kenapa perempuan muslimah itu ketika suaminya meninggal janda itu harus 4 kali bersih atau 3 lupa gue itu. Itu diteliti. Dan ternyata benar akhirnya dia masuk Islam. Lah ini parulian bajingan. Nggak menghasilkan apa-apa di dunia sains yang bermanfaat bagi kehidupan semesta ya, yang katanya agama kasih, kadang ngasih kadang enggak. Dalam kegoblokannya bilang Al-Quran mutunya rendah karena apa dia kemarin bilang unta betina, sapi betina, kok binatang-binatang gitu loh. Orang punya prestasi dunia aja berislam dan berquran kok dia ya curu nggak tahu apa-apa belagu ya. Oke. Ya dia kalau jelaskan gini nggak ngerti dia karena geblek. Ya mungkin sekolah minggu nggak diajari bahwa ada ungkapan kata ya. Air mata buaya, kambing hitam, lintah darat, ya, rabun ayam,
rabun ayam, kambing, congek. Ya, ini sudah adzan, aku harus segera sholat asar ya. Ingat di sini ya, besok aku jelaskan lagi lebih tajam ungkapan kata. Kalau aku kasih metafora mungkin kamu agak kesulitan ya. Meskipun aku sering menggunakan kata-kata itu, aku berpikir untuk yang lebih mudah kamu terima apa ungkapan kata wes. Jadi ini istilahku untuk mempermudah menjelaskan kalian. Di sini ada apa? Kelinci percobaan, binatang. Di sini ada apa? Buaya darat, binatang. Di sini ada apa? Sapi perah, binatang. Di sini apa? Burung dalam sangkar, binatang. Di sini ada apa? Air mata buaya, binatang. Di sini ada apa? Kambing hitam, binatang. Di sini ada apa? Lintah darat, binatang. Di sini ada apa? Rabun ayam, binatang. Di sini ada apa? Kambing congek, binatang. Pertanyaanku, ketika ini ya dimasukkan ke dalam narasi, ini kan diksi. Dimasukkan ke dalam narasi, apakah kamu akan memahami ini binatang secara harafiah? Kalau kelinci berarti oh kelinci beneran. Kalau buaya oh buaya beneran. Kalau sapi oh sapi beneran. Begitu juga seterusnya. Ataukah oh tidak begitu. Itu hanya sebagai ungkapan kata. Yang ini masing-masing punya makna, artinya sendiri-sendiri. Apa itu buaya darat, apa itu air mata buaya, apa itu sapi perah. Nanti ada lagi telur mata sapi, apakah telur mata sapi itu dicampur telur gitu ya. Nah, maksudnya begini, ketika dalam keseharian elu itu menemukan narasi-narasi yang dibangun oleh diksi-diksi seperti ini yang ada binatangnya, apakah dalam kesadaran otakmu itu langsung mengarah kepada oh itu binatang? Coba jawab. Kalau kamu belajar sastra atau sedikit tahu saja ilmu sastra, tentunya mengatakan tidak. Tidak, Gus, ini ungkapan kata. Seperti kelinci percobaan bukan berarti ada kelinci beneran. Nah, kalau jawabanmu itu, bisa nggak ketika kamu ya menemukan dalam sebuah narasi yang terkait dengan Kanjeng Nabi Soleh, ya sebuah narasi yang dibangun dari diksi onta betina. Ya, onta betina. Ya, itu otakmu gimana? Apakah onta beneran atau seperti ini? Ya. Nah, maksudku jadikan komparasi bagaimana kamu cara memahami ungkapan kata ini, kemudian nanti memahami ungkapan kata di dalam Al-Qur'an. Karena nanti ya akan aku jelaskan bagaimana cerita onta betina ini menjadi kacau nanti, menjadi dongeng. Insya Allah besok kita selesaikan di seri yang keempat. Dan aku ingin membuang dongeng itu dari otak kalian. Orang ini sastra tinggi kok jadi dongeng gimana sih gitu ya. Insya Allah besok bisa kita lanjutkan. Oke, sampai di sini dulu ya. Setidaknya ini menjadi bahan kamu untuk kamu renungkan, kemudian nanti kamu pahami ya. Sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga puasamu dalam keindahan bingkai iman Islammu, taruh dalam hatimu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, begitu juga puasa semoga tetap terjaga sampai nanti kita masuk ke Idul Fitri. Ya. Kemudian semoga yang belajar dan yang mengajar ya mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, untuk yang di TikTok mohon maaf sudah mendapatkan hukuman dari TikTok ya, sehingga aku dihukum tadi ya. Itulah repotnya, mungkin ada kata-kata apa yang itu peka atau gimana nggak tahu lah ya. Gue juga nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu enak. Masalahnya di sini, jadi kita ngerti gitu. Yang di TikTok nggak bisa melanjutkan, silakan lanjutkan kajian di YouTube aja ya. Oke, terima kasih telah mengalokasikan waktunya ngaji bareng di channel ini bersama Gus Beti ya. Salam Isra, Islam rasional ya. Aku akan segera berangkat ke Langgar untuk menunaikan sholat asar berjamaah. Bagi yang sudah masuk asar di daerahmu, monggo kita sholat asar bersama ya. Sampai di sini dulu ya. Salam Isra, Islam nasional. Nanti kita lanjutkan seri yang keempat. Alhamdulillahirabbil alamin.